Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu ke-16 setelah Trinitatis di tanggal 19 September tahun 2021 tertulis dalam pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular membagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita, hidup dalam didikan Tuhan. Saudara yang terkasih, kitab pengkhotbah dituliskan oleh Raja Salomo yang dikenal sebagai raja yang paling berhikmat di antara sejumlah raja yang ada di tengah dunia ini. Hikmat yang ada pada Salomo adalah hikmat yang berasal dari Allah, dan hikmat yang ia miliki ia gunakan sebagai bekal dalam memimpin kerajaan Israel menjadi sebuah kerajaan yang termasyhur kala itu. Dan itu sangat terbukti menjadikan Israel semakin termasyhur dan membuat sejumlah besar orang-orang dari berbagai lapisan kehidupan, suku dan bangsa sangat mengagumi kebesaran hikmat Salomo yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun juga. Sebagai bukti tertulis akan hikmat yang ia miliki dapat kita temukan melalui kitab Amsal dan kitab pengkhotbah dalam Alkitab. Raja Salomo sebagai sang pengkhotbah, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah Kohelet, telah membimbing setiap orang yang datang kepadanya dengan sebuah kebiasaan pada masa itu, di mana setiap orang yang mendengarnya duduk di atas permadani laksana murid yang sedang mendengarkan gurunya. Mereka semua bebas mengutarakan pendapat dan pertanyaan tentang berbagai masalah dalam kehidupan ini. Dan semuanya itu tidak terlepas dari apa yang namanya hikmat. Salomo mendidik mereka agar hidup bijaksana, sehingga hidupnya tidak menjadi sia-sia. Dan adapun pedoman untuk beroleh hikmat itu adalah dengan jalan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan mau menjauhkan dirinya dari segala yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa memberikan dirinya untuk dididik oleh Allah. Hal inilah yang menjadi perenungan bagi kita melalui khotbah minggu ini. Bagaimana kita hidup dalam didikan Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kitab pengkhotbah pasal yang ke-10 ini, Salomo memberikan uraian tentang betapa pentingnya hidup yang mengandalkan hikmat. Dalam pasal yang ke-10 ini dijelaskan tentang perbedaan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Adapun sebutan kata orang bodoh tidaklah menyangkut kemampuan intelektual seseorang, melainkan kata bodoh merujuk pada keadaan seseorang yang kurang bijaksana, yang tidak mau dibimbing, yang sulit untuk menerima pendapat orang lain.
itulah orang bodoh. Lewat firman ini ada dua hal yang dapat menjadi perenungan dari teks khotbah ini. Yang pertama adalah hikmat adalah cara untuk beroleh keberhasilan. Saudara yang terkasih, Raja Salomo mengibaratkan sebagaimana pisau yang terbuat dari besi, jika tidak diasah pasti akan menjadi tumpul dan mustahil akan dapat digunakan dengan baik. Dan seandainya harus tetap dipaksakan untuk dipakai, pastilah orang yang memakainya membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Namun orang yang berhikmat pasti tahu solusinya, apa yang terbaik untuk itu, yaitu dengan lebih dahulu mengasah pisau itu supaya tajam sehingga dapat digunakan. Dengan demikian, ia tidak perlu menguras tenaga yang lebih banyak. Demikianlah juga halnya dalam setiap tindakannya. Seorang yang berhikmat pasti berpikir matang sebelum ia bertindak, supaya yang ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Dan ia juga akan lebih berhati-hati untuk bertindak, agar apa yang ia lakukan tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan kerugian baginya. Ibarat ular berbisa yang memagut, yang tidak dapat dihentikan jika sudah terlanjur memagut. Raja Salomo hendak menyatakan bahwa jika seseorang ingin meraih keberhasilan dalam hidupnya, maka ia harus terlebih dahulu memiliki hikmat. Sebab dengan beroleh hikmat, maka ia akan menjadi orang yang bijaksana dalam segala hal, sehingga segala pekerjaannya pasti akan berhasil. Hal yang kedua adalah orang yang berhikmat selalu menjaga perkataannya. Saudara yang terkasih, Raja Salomo menekankan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan sesungguhnya memiliki dampak, dan perkataan itu juga mampu menunjukkan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Hal itu sangat jelas disebutkan dalam ayat 12, bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berhikmat. Dan ternyata yang membedakan orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh tampak dari perkataannya. Adapun perkataan orang yang berhikmat sungguh sangat menarik dan bermanfaat, sehingga membuat dia lebih dihargai oleh orang lain. Orang yang berhikmat perkataannya penuh dengan kebaikan, perkataannya penuh dengan kasih dan kedamaian. Orang yang berhikmat adalah seorang yang memiliki kerendahan hati, dan dia juga menyadari segala keterbatasannya, dan dia mau mengakui kekurangannya secara jujur. Itulah orang yang berhikmat. Sedangkan orang yang bodoh selalu menyampaikan perkataannya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kesombongan, sering menghina, sering merendahkan orang lain, mempermalukan orang lain, mengecam dan menghancurkan orang lain. Perkataannya tidak ada gunanya, bahkan perkataannya justru dapat mencelakakan orang lain, bahkan dirinya sendiri juga, hanya oleh karena perkataan yang tidak berguna dapat dicelakakan. Orang yang demikian biasanya sering merasa paling tahu akan segala hal. Orang yang bodoh itu tidak akan pernah mengalah. Ia tidak akan pernah diam sekalipun ia sudah ditegur. Ia akan tetap bertahan walau yang ia pertahankan sudah salah. Itulah sebabnya orang yang tidak berhikmat tidak disenangi oleh orang lain. Dalam ayat 15 juga disebutkan bahwa orang yang kurang bijaksana sering melakukan hal-hal yang tidak penting. Ia hanya membuat dirinya menjadi lelah. Ibarat seorang yang pergi ke suatu tempat, namun ia tidak tahu kemana tujuannya, sehingga ia tersesat dan menjadi kelelahan. Semua yang ia lakukan adalah sia-sia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari menjaga setiap perkataan dan setiap tindakan kita, agar kita dijauhkan dari segala hal yang
merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam didikan Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, ketahuilah bahwa orang yang mau dididik oleh Allah sesungguhnya adalah orang yang berhikmat. Orang yang mau dididik oleh Tuhan adalah orang yang mau beroleh kebahagiaan dan keberhasilan di dalam kehidupannya. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Amsal pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Artinya bahwa didikan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan setiap nasihat, setiap didikan. Namun terimalah itu sebagai bekal untuk kebahagiaan kita di masa depan. Saudara yang terkasih, didikan Tuhan juga dapat kita ibaratkan dengan kisah seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Saat anak kecil diajari untuk berjalan, orang tuanya pasti akan menurunkannya dari gendongan, lalu berdiri agak menjauh dan kemudian memanggil nama anaknya itu dengan tujuan agar anaknya itu mulai melangkah. Namun saat anak itu mencoba melangkah, ada kalanya dia terjatuh, kemudian menangis. Mungkin anak kecil itu berpikir bahwa orang tuanya jahat sebab telah membiarkannya terjatuh. Namun sebenarnya orang tuanya tidak segera datang menolong karena ingin melihat anaknya cepat berjalan, berusaha sendiri. Demikianlah Tuhan mendidik kita dengan beragam cara agar kita hidup lebih bijaksana, agar kita menjadi lebih kuat dan tegar dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, untuk semakin memahami bagaimana cara Tuhan mendidik kita, ada sebuah kisah inspirasi demikian. Di suatu tempat ada seorang bos, pemimpin sebuah proyek bangunan gedung bertingkat. Suatu ketika, ia naik ke sebuah bangunan gedung bertingkat yang sudah hampir rampung dikerjakan oleh para anak buahnya. Ia naik ke lantai yang paling tinggi. Ia melihat sekeliling bangunan itu yang sungguh sangat megah bangunannya. Dan sekali ia menoleh ke bawah, memperhatikan para pekerja yang sedang bekerja. Dan tak lama kemudian, ia melihat bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan oleh tukangnya. Lalu ia mulai memanggil para tukang yang ada di bawah. Namun karena jarak yang cukup jauh, tak seorang pun di antara karyawan itu yang mendengarkan seruannya. Akhirnya, ia merogoh kantongnya dan kebetulan di sana ada beberapa keping uang logam. Ia melemparkan ke bawah satu-satu. Namun tak satu pun yang mengenai para tukang yang ada di bawah itu. Hingga uang itu pun habis semuanya. Tidak mau kehabisan akal, selanjutnya bos besar itu mengambil batu kerikil dan melemparkan batu-batu itu ke bawah, dan akhirnya kena ke punggung salah seorang tukang yang ada di bawah, dan ia pun merasa kesakitan. Lalu dengan kesal ia menengadah ke atas, dan betapa terkejutnya ia melihat bahwa yang melemparnya ternyata adalah bosnya sendiri. Ia melihat bosnya itu sambil melambaikan tangannya memanggil anak buahnya itu supaya datang menghadapnya. Tanpa berlama-lama, karyawan itu pun bergegas naik ke lantai atas menemui si bos yang sejak dari tadi sudah memanggilnya. Saudara yang terkasih, kisah tersebut menjadi sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana Tuhan mendidik kita. Kita telah merasakan bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Kadangkala ketika kita merasa senang, ketika kita beroleh berkat yang berlimpah, tak jarang kita lupa menengadah ke atas. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika masalah datang menerpa,
di saat itu jugalah kita menengadah ke atas. Kita berseru, memohon, memanggil nama Tuhan, meminta pertolongannya. Dan atas semua yang terjadi itu, barulah kita mengerti bahwa Tuhan sedang mendidik kita di jalan yang Ia kehendaki. Saudara yang terkasih, dalam Alkitab kita dapat belajar dari para tokoh Alkitab yang senantiasa hidup dalam didikan Tuhan. Diawali dengan kisah Adam dan Hawa yang dididik oleh Tuhan supaya mereka berlaku jujur dan setia kepada Tuhan, yang walaupun pada akhirnya mereka gagal dan jatuh dalam dosa. Demikian halnya dengan Abraham yang dididik oleh Allah agar menjadi seorang yang setia, sekalipun harus pada hari tuanya ia dan Sarah barulah dikaruniai seorang anak, yaitu Ishak. Demikian halnya dengan Musa yang dipilih oleh Tuhan Allah menjadi seorang pemimpin Israel dengan berbekal didikan Allah dalam waktu yang cukup lama, di mana 80 tahun lamanya ia harus menjalani proses pemilihan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian halnya dengan Daud, di mana ia juga harus menjalani proses yang sangat sulit dalam menghadapi tekanan dari Raja Saul yang sangat membencinya. Dan akhirnya dia menjadi raja yang termasyhur. Di dalam Perjanjian Baru juga dikisahkan bagaimana para murid Tuhan Yesus juga dididik untuk mengenal jalan Allah, sekalipun mereka harus dihina, dianiaya, sekalipun pemberitaan Injil sangat sulit untuk dilakukan. Namun mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap setia menerima didikan dari Allah. Demikian halnya dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini, yang tentunya tidak terlepas dari didikan Tuhan. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Setia, yang selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Didikan yang Tuhan berikan bagi kita semata-mata menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara yang terkasih, ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 410 yang mengingatkan kita akan betapa baiknya Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita. Dalam syair lagu itu disebutkan demikian: tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara yang terkasih, seperti syair lagu tersebut, kita dituntun untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan yang selalu memimpin langkah hidup kita, yang selalu menuntun langkah kita, yang selalu mendidik kita ke jalan yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, milikilah hati yang tenang dan penuh dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang selalu memimpin langkah kita. Dia adalah Allah yang senantiasa mendidik kita ke jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk semakin mampu memahami didikan Tuhan, terimalah hikmat dari Allah Bapa kita, dan mohonkanlah agar Tuhan semakin meneguhkan iman percayamu, agar engkau mampu berjalan di dalam didikan Allah. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 11 yang berkata demikian: hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara yang terkasih, hiduplah senantiasa di dalam didikan Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan menuntun langkah kita. Tuhan memimpin langkah kita.
Tuhan menyertai langkah hidup kita, mendidik kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan lewat hikmat dan pengertian yang bersumber daripada-Mu, tuntunlah kami, naungilah kehidupan kami, didiklah kami ya Tuhan, di jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami, berada dan menguasai kehidupan kami, sehingga dengan penuh hikmat yang daripada-Mu, kami mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.